hari ini kita masih membahas bab 2. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar di samping ini. Tahukah Ananda gambar apa ini? Ya, ini adalah Kabupaten Rokan Hilir. Apa kaitan gambar tersebut dengan PJJ kita hari ini? Kaitannya adalah hari ini kita akan melanjutkan materi tentang peran lembaga penegak hukum, di antaranya peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, kemudian peran advokat dalam penegakan hukum, dan peran Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan peran advokat dalam penegakan hukum. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, anak-anak ibu sekalian, siapakah hakim? Ya, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, mengadili di sini merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di persidangan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Kemudian, apa yang menjadi landasan kekuasaan kehakiman di Indonesia? Yang menjadi landasan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Di sini jelas diatur tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Nah, kemudian berdasarkan undang-undang tersebut, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adapun badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, kemudian badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan agama, kemudian badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan militer, dan yang keempat, badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep. Silakan anak-anak ibu lihat tentang struktur lembaga peradilan di Indonesia. Kemudian, menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan dapat diklasifikasikan. Yang pertama itu ada hakim. Hakim pada Mahkamah Agung ini disebut sebagai hakim agung. Kemudian hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, itu
berada di bawah lingkup Mahkamah Agung. Kemudian, hakim pada Mahkamah Konstitusi ini disebut sebagai hakim konstitusi. Tahukah Ananda apa yang menjadi perbedaan peradilan dan pengadilan? Nah, hakim dalam setiap melaksanakan proses peradilan tentu dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Lantas, perbedaan antara peradilan dan pengadilan, kalau dia peradilan itu menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan kalau dia pengadilan itu menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Masuk kita kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Sedangkan yang menjadi tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembukaan di sidang atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Syarat-syarat menjadi advokat: yang pertama, warga negara Republik Indonesia, wajib. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Kemudian, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Kemudian, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian syarat selanjutnya, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Lantas, apa sajakah hak advokat? Hak advokat, anak-anak ibu bisa melihat. Selanjutnya, apa yang menjadi kewajiban advokat? Silahkan dilihat. Yang menjadi kewajiban advokat sesuai dengan undang-undang yang mengatur advokat. Ini adalah poin yang berikutnya terkait dengan KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Apa
sebenarnya tujuan dibentuknya KPK? Ya, tujuan dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi adalah, ya, kalau dilihat sejarah pembentukan lembaga Komisi Pemberantas Korupsi, ini mempunyai tujuan untuk memberantas semua tindak kejahatan korupsi di Indonesia. KPK bersifat independen. Nah, KPK bertanggung jawab kepada publik, Presiden, DPR, dan BPK. Nah, lantas apa yang menjadi tugas KPK? Komisi Pemberantas Korupsi atau yang kita kenal dengan KPK itu mempunyai tugas yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Kemudian yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, tugasnya melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, tugas daripada KPK melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik anak-anak ibu sekalian, langsung kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku Seperti biasa, di tetap kita akan sana. melakukan evaluasi pada pertemuan ke-12 ini. Dan silakan anak-anak ibu buka aplikasi Psikologi dan kerjakan evaluasi pertemuan 12 di aplikasi tersebut. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan materi yang kita bahas anak-anak ibu semua dapat memahami dengan baik, dan tentunya selalu kita dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cukup demikian. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.